Pasti kesalahan dan dibiarkan. Ludruk berarti. Ludruk BUMD. Nah, sebetulnya apa sebetulnya yang terjadi, Pak Risang? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Sandasan Channel. Kali ini akan ngerasain tentang masalah BUMD Kabupaten Bangkalan. Kebetulan sekarang kehadiran seorang tamu yang sering nyinyir di medsos tentang masalah BUMD Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Bapak Risang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Aliman. Ini yang sering nyinyir status-statusnya tentang BUMD Bangkalan ini, makhluknya ini ada Bapak Risang, aktivis Kona yang sampai hari ini jadi aktivis, jadi juris, jadi jurnalis, jadi semuanya, intinya provokator dan segala macamnya. Pak Risang, sebetulnya ada apa sih dengan BUMD Kabupaten Bangkalan? Kok sering nyinyir begitu di medsos? BUMD Bangkalan ini semua sudah tahu soal BUMD ini, cuman memang minim pengawasan, bahkan nyaris tidak ada yang ngawasi. Di Bangkalan? Di Bangkalan. Ada DPRD, Pak Risang. Siapa nggak tahu kalau DPRD termasuk salah satu pengawas untuk BUMD. Tapi sekarang pertanyaannya, saya balik lagi, mereka ngawasi apa? Ngawasi apa? Ini BUMD di Bangkalan ini sejak tahun 2019 ini sudah jadi ludruk. Jadi ludrukan sudah itu. Enggak, kalau Pak Risang mengatakan bahwa di Bangkalan ini nyaris tidak ada yang ngawasi. Enggak ada. Oh, sini ada. Justru di BUMD itu ada dewan pengawas loh. Ada. Dewan yang mengawasi kesalahan dan dibiarkan. Ludruk berarti. Ludruk BUMD. Nah, sebetulnya apa sebetulnya yang terjadi, Pak Risang? Jadi saya pernah melakukan aksi juga ya, terutama menggugat juga BUMD, melaporkan pidana segala macam. Awalnya kita ini meledaknya sebetulnya juga saya tidak menafikan bahwa itu awalnya dari DPRD. Oh, DPRD. DPRD Bangkalan yang awalnya menyurati Mendagri dan Bupati Bangkalan terkait PDAM waktu itu, salah satu BUMD di Bangkalan. Ya. Di mana direkturnya ini sudah diangkat, PLT ini diangkat sudah melanggar semua aturan yang dibuat bupati sendiri, peraturan PP 54 juga dilanggar semua, pokoknya semua aturan ditabrak. PP 54 2017 ya? 2017, ditabrak semua. Dari situ untuk saya PDAM. PDAM. BUMD yang ini. Kalau BUMD di sini kan banyak, Sang. Ada PDAM, ada PD Sumber Daya, ada BPR, ya Bang Mashar, terus ada juga Migas, ada dan lain-lain itu ya. Dari semuanya itu kok Pak Risang ngomong PDAM kan banyak. PDAM dan BUMD. Dan BUMD Sumber Daya. Dari PDAM itu akhirnya ke Sumber Daya. Sumber Daya yang ternyata juga ludrukan juga. Oh, ludruk juga. Jadi ludruk semua. Ludruk semua. yang dimaksud ludrukan semua itu gimana? Jadi begini. Sudah jelas dalam PP 54 itu di perdanya yang dibuat bupati, peraturan tentang penyertaan modal segala macam itu nomor 3 tahun 2019 itu disebutkan jelas di sini. Saya urut biar sistematis gitu ya. Sistematis ya. Tapi problemnya yang saya ingin tahu itu saya sebut pasal ini termasuk dia melanggar Permendagri juga. Permendagri nomor 37 tahun 2018. Kita urut dari pelanggarannya apa saja ya. Syarat untuk menjadi direksi dan PLT itu sudah jelas, salah satunya nggak usah disebut ya, sehat jasmani, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman jujur, itu, memahami penyelenggaraan pemerintah daerah, intinya persyaratan perusahaan, intinya melanggar tentang persyaratan itu kan Permendagri. Yang paling fatal itu umur. Umur. Untuk ludruk di sini. Emangnya kenapa umur? Umur itu untuk jadi PLT maupun direksi definitif itu harus 55 tahun. Apa itu? Maksimal minimal? Minimal 35, maksimal 55. Oh gitu. Kenyataannya apa? Yang diangkat ini pensiunan yang sudah pikun. Nah, yang menyalahi itu BUMD yang mana saja, Pak Risang? Sumber Daya dan PDAM, Sumber Bocong. Oh, itu. Nah, itu. Yang memang minim pengawasan. Kenapa? Anggarannya cuma 500 juta setahun yang BPR itu. Yang BPR. Jadi nggak perlu untuk difokuskan untuk diawasi gitu ya. Usah lah, kasihan itu. Itu dimakan gaji aja habis itu. Duduk di kantor habis itu. Oh iya. Itu ya yang menjadi salah satu persoalan yang disorot oleh RAR ya. Oleh RAR. Itu. Terus yang lain-lain nggak ada yang lain lagi? Hanya itu saja? Oh, enggak, tunggu dulu. Ini PLT sudah kita mungkin DPRD
sudah takluk mungkin, sudah angkat tangan. Karena apa? Bupatinya bebal. Oh begitu. Wah, bebal. Bebal. Tidak mau menerima masukan. Kalau urusan ini masa bupati ya, tidak ada bagian perekonomian. SK-nya dibuat siapa? SK-nya yang buat bupati. Oh gitu. SK-nya tapi dibuat bupati. tapi apa namanya, bagian perekonomian yang mempunyai tugas untuk pembinaan terhadap BUMD itu bagian perekonomian? Nggak ada. Nggak berfungsi apa-apa itu. Oh, bukan nggak ada, tapi nggak berfungsi Nggak gitu berfungsi. Tak tahu takut. Kok bisa mengatakan nggak berfungsi? Takut. Mungkin dulu kan takut sama Kenapa? Yang diangkat kan pensiunan. Siapa tahu dulu pernah jadi atasannya gitu. perekonomian itu. Itu alibi aja Pak Rizal. Tapi kenyataannya nggak ada pembinaan gitu ya. Terus ini sudah berapa tahun? Sejak April ini PDAM dulu ya, yang sudah pasti SK-nya saya pegang. BUMD juga sih tahun segitu juga. Karena pensiunnya bareng. Pensiunnya bareng. Jadi Pak Kamil ini, saudara Kamil ini pensiun dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah April 2019. Rasid ini Direktur Ludruknya PDAM ini pensiun 1 April dari Dinas Perikanan. Dalam peraturannya usia pensiun ASN itu untuk eselon yang sampai kepala dinas itu saya nggak tahu apa eselonnya itu 60 tahun maksimal. 60 tahun. Berarti saat dia diangkat jadi Direktur BUMD Sumber Daya dan PDAM itu berumur 60 tahun. Di SK oleh Bupati 1 April, SK-nya ada di sini lengkap. 1 April. Di BDAM dan BUMD itu ada badan pengawas sebetulnya Pak Hasan. Dan isinya adalah orang-orang yang paham tentang masalah hukum. Iya, paham. Saya tahu. Pak Risang, oh sudah tahu Pak Risang siapa BP-nya? Loh, pokoknya orang ahli hukum. Sering ikut di sini kan. Akademisi juga di situ malah. Iya. Dosen juga. Pak Risang mau mengatakan bahwa apakah BP juga tidak difungsikan? Tidak difungsikan atau tidak berfungsi? Tidak difungsikan dan tidak berfungsi atau tidak mau tahu atau bupatinya terlalu bebal untuk mendengarkan pendapat badan pengawasnya. Oh, ada 3 kemungkinan ya. Kenapa? Untuk mengangkat PLT itu syaratnya ada lagi. Harus dari internal. Perusahaan BUMD itu syaratnya itu. Ada internal, kemudian atas persetujuan dari badan pengawas. Oh ya. Syaratnya untuk PLT. Berarti badan pengawas juga ikut tanda tangan dong. Bisa aja enggak? Oh gitu. Oh iya. Kok bisa jadi? Bangkalan ini kan negeri seolah-olah. Pak Risang selama ini kan memang lek-koleknya data. Kenapa kok nggak tahu ini? Sampai kayak tak tahu Bangkalan saja. Dan mestinya Pak Risang kan pasti akan mencari kemana-mana tentang data itu. Sudah mulai dapat. Yang vital saja. Begini, dengan terbitnya SK pengangkatan Direktur BUMD ini berarti kita anggap sudah ada rekomendasi dari BP pengawas. Sudah itu gitu. aja. Dianggap. Oh iya, karena syaratnya untuk menerbitkan ini harus ada rekomendasi dari badan pengawas. Kalau nggak ada rekomendasi kan nggak ada. Kita kan nggak boleh sudon. Oh gitu. Kalau kita harus nudon, anggap gitu ya. Meskipun ada pun itu menurut Pak Risang itu tidak benar juga kan? Benar. Karena apa tadi masalahnya? Masalahnya itu umur sudah 60 dan tahun. Harus orang internal atas persetujuan badan pengawas. Kemudian PLT itu usianya 3 bulan, 6 bulan. Maksudnya? Jadi masa jabatan sebagai PLT itu dalam pasal 72 ya, PP 54 yang kita bahas sekarang ini tahun 2017, pasal 30 juga Perda Kabupaten Bangkalan nomor 6 tahun 2011 itu soal jabatan PLT Direktur di BUMD itu hanya 6 bulan maksimal, tidak bisa diperpanjang. 3 bulan dan 3 bulan. 3 bulan diperpanjang 3 bulan. Tugasnya itu mempersiapkan PLT baru, direktur baru. Direksi dengan cara lelang terbuka. Dilalui rekrutmen dan lolos fit and proper test oleh Dewan. Oh gitu. Jadi yang dilakukan tahun 2003 di Bangkalan. Terus kalau yang di Bangkalan sekarang? Ya ludrukan itu. Jangan-jangan nggak sampai 6 bulan. Bukan 6 bulan, 1 tahun setengah. Masa? Sudah dihitung dari SK-nya Pak Risang? Sudah. Tanggal SK-nya? 1 April 2019 ke 1 April 2020 saja udah 12 bulan. Oh gitu. Jadi dia itu sekarang ini makan gaji haram, pakai lo iya.
Ya, ya dia akan kerja. Enggak, haram. Haram. Artinya ketidakabsahan itu. Nah, Pak Risang melihat ini kan di sini ada DPR. Ya. Apa Pak Risang ingin mengatakan Pak DPR juga membiarkan ini? Membiarkan. Dan tidak mau tahu gitu ya? Tidak mau tahu. Mestinya harus bagaimana, Dewan? Jadi ada yang bersuara, cuman nampaknya kurang mendapat respon dari yang lain, atau karena ada egosentris per komisi saja, atau egosentris per fraksi, atau malah egosentris itu pribadi aja. Tapi secara hukum, dampak hukum kalau sudah melanggar peraturan pelanggaran hukumnya kan ini kan tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sudah tidak boleh, tidak bisa apa itu risikonya apa? Pidana. Yang dipidana? Jadi karena sudah dia dianggap ilegal sebagai pejabat, padahal sudah jelas PLT itu tidak boleh mengangkat karyawan, tidak boleh memberhentikan karyawan, tidak boleh memindahkan karyawan, tidak boleh menggunakan anggaran. Ini terjadi penggunaan anggaran. Dan di PDAM saya bisa bicara ya, terjadi pengangkatan karyawan. Terjadi pengangkatan karyawan baru sejak diangkat, termasuk anak direkturnya sendiri. Diangkut, itu diangkat. Di PDAM itu. PDAM sebenarnya juga terjadi, saya tidak hafal. Sama gitu ya, kasusnya sama. Oh, jangan-jangan mereka semua menganggap ini semua adalah benar menurut hukum. Karena dibenarkan dan merasa di-backing oleh bupati, udah itu aja. Merasa di-backing bupati? Karena merasa dia anak mas. Oh gitu. Iya. Nah, tadi kembali ke tadi. Apakah Dewan dalam konteks ini yang oleh konstitusi diberikan tugas untuk pengawasan, digaji untuk pengawasan, diamnya mereka juga mempunyai dampak hukum? Oh, seharusnya mereka tidak mendiamkan. Kalau dampak hukum saya kira tidak. Tidak ya. Itu, cuman mereka tidak berfungsi atau tidak mau. Tidak ada direktur PDAM, direktur sumber daya dipanggil. Tidak berfungsi, tidak mau, tapi tahu sebetulnya. Oh, sangat tahu. Oh, karena gitu. semua bentuknya keputusan segala macam harus diketahui pengawas. Mereka ini pengawas. BP, kalau BP kan ada BP internal. Kalau pengawas Dewan itu kan pengawas secara umum tentang pemerintahan daerah. Mereka juga jadi pengawas. Oh begitu. Iya. Oh ada pengawas dari Dewan. Ada. Komisi. Oh ya. Ada. itu kan mitra maksudnya. Mitra yang terima gaji. Nah kalau yang BP internal kan ada 3. Intinya Dewan tidak berfungsi atau tidak berdaya. Oh terhadap BUMD sumber daya dan PDAM. Dan tidak berdaya. Tidak berdaya. Angkat tangan semua. Oke. Mereka khawatir tidak bisa mandi karena airnya dimatikan. Oke. Dalam konteks personalia strukturalisasi ke BUMD sudah selesai. Selain itu ada nggak persoalan? Karena yang saya lihat di mistosnya Pak Risang itu nyenyernya itu dalam. Itu sebetulnya apalagi itu? Ada apa lagi? Terkait ini pengelolaan anggaran dalam BUMD, kita bahas sumber daya dulu ya. Kalau PDAM itu nantilah. Sudah ada gugatannya dan laporan tersendiri. Jadi yang sedang berjalan sekarang ini adalah pengelolaan anggaran di dalam sumber daya. Salah satu yang mungkin sudah masuk, udah tahu sprintnya udah turun atau sudah mulai dilakukan penyelidikan saya tidak tahu. Tapi ada berkaitan dengan satu tentang BPNT, bantuan pangan non tunai, pengadaan beras. Itu kan program pusat. Nah, jadi dalam juknisnya kan Dinsos sebagai pengelola BPNT itu boleh menunjuk perusahaan penyedia. Di situ juga boleh menunjuk BUMN dan BUMD. Di Bangkalan ini untuk awal bergulirnya BPNT itu ditunjuklah BUMD sumber daya. Oh gitu. Untuk pengadaan beras. Kurang lebihnya saya tidak tahu. Raskin ya. Bukan raskin. Untuk BPNT yang dipasok ke Ewarung. Oh ya. Terus. Kemudian BUMD ini kan bukan perusahaan beras. Saya juga aneh kan. Seharusnya kan nunjuk Bulog, nunjuk apa gitu. BUMD ini kan tidak bergerak di bidang beras. Tapi ditunjuk entah ada apa saya tidak tahu. Tapi aturannya di Dinsos katanya Pak Risang tadi boleh menunjuk BUMD. Lalu di mana masalahnya? Harusnya memilihkan yang mampu. Sudah ya nggak mau berdaya. Karena ada mampu BUMD menggandenglah perusahaan lain. Oh gitu. Ada UD Mabruk di Arosbaya itu. Kemudian ada UD Ainun Jariah, ada UD Safijaya Makmur, ada UD Alfia banyak. Itu salah satu yang bermasalah kemudian adalah yang dengan UD Mabruk. Jadi UD Mabruk ini udah tahu
perusahaan dia penyedia beras itu punya uang modal atau tidak nggak tahu. Tapi yang dalam laporan itu disebutkan kalau ada pinjaman uang dari BUMD sebesar 1 miliar untuk membangun gudang. Padahal BUMD ini bukan lembaga pembiayaan yang boleh melakukan simpan pinjam. Gudang, dan ternyata gudang itu berdiri di tanah sengketa yang digugat dan kalah sehingga gudangnya juga harus dibongkar. Kemudian dalam kontraknya saya tidak lihat kontraknya seperti apa. Cuma dalam laporan itu jelas dilaporkan itu bahwa yang diserahkan itu ke rekanan-rekanannya itu hanya 900. Apa itu? 900 juta. Tapi yang keluar dari BUMD itu jumlahnya 1,8 miliar. Loh, Pak Risang punya bukti ini kok berani bicara? Nah, itu kan saya bicara laporannya. Oh gitu. Pembuktiannya bukan saya. Jadi saya bicara diduga. Tidak salah. Jadi diduga dalam laporan itu ada dugaan terjadi markup. Terjadi markup di sini. Misalnya begini, untuk syarat BPNT itu kan berasnya harus medium plus sampai premium. Karena BUMD ini juga bekerja sama dengan Bulog untuk penyedia barang. Kamu ingat, beras di Bulog itu semuanya adalah beras medium. Nah, kita jangan bicara beras dulu lah. Ini bicara tentang masalah kapasitas BUMD secara institusi. Yang Pak Risa mengatakan bahwa BUMD ini menjadi salah ketika mendapatkan tugas dari Dinsos yang sebetulnya diboleh-bolehkan saja untuk menunjuk BUMD melakukan tugas penyaluran BPNT kan gitu kan. Lah, Pak Risang kok bisa mengatakan salah? BUMD dari mana kok awalnya sudah katanya memang di aturan Dinsosnya boleh? Yang salah bukan menunjuk BUMD-nya. Oh gitu. Yang salah tapi pengelolaannya di sini. Oh, pengelolaannya. Pengelolaannya itu. Oh gitu. Yang seharusnya itu kalau memang keluar 1,8 harusnya yang diserahkan 1,8. Oh gitu. Tapi yang kenyataannya ada laporan itu katanya hanya terima 900. Nah berarti kan bukan Pak Risang tidak menyalahkan institusi BUMD-nya enggak kan? Tidak. Tapi tata kelola bahwa tugas ke BUMD-nya yang ada persoalan. Yang salah itu lagi yang minjemin uang 1 miliar itu yang salah. Oh gitu. Iya. Nah, kalau memang begini Pak Risang, kan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaan dan tugas yang diberikan oleh Dinsos untuk penyaluran BPNT. Ya. Lah, kalau memang BUMD itu menggandeng pihak luar itu kan masih di wilayah kewenangannya BUMD. Iya, tapi ini uang bukan uangnya nenek moyangnya BUMD, bukan uang nenek moyangnya direktur BUMD, ini uang Paham. rakyat. Tapi pengolahan sing penting kan sekarang memastikan bahwa tugas yang diberikan oleh Dinsos itu kan berjalan. Tapi kan bukan cara 1,8 ternyata hanya 900. Begini. Saya ingin lebih jelas lagi Pak Risang. Kalau Dinsos secara aturan boleh untuk menunjuk BUMD, BUMD sudah menerima itu, BUMD mau menggandeng siapapun kan boleh-boleh saja. Dan yang terpenting adalah bagaimana tugas penyaluran BPNT itu dipastikan berjalan gitu. Lah di mana salahnya ini? Saya yakin tidak berjalan. Kenapa? Waktu itu terjadi penolakan besar-besaran. Oh gitu. Terhadap beras yang kualitasnya rendah. Sekarang begini, dengan anggaran 1,8 seharusnya yang disediakan adalah beras premium atau medium plus. Kalau itu kan persoalan lain. Terjadilah. Nggak boleh, itu syarat. Bukan, itu kan persoalan lain, penyalahgunaan dari syarat dan juga kriteria barang yang harus diterima orang. Ya sudah gini aja supaya simple. Iya. Supaya sampean simple mahamnya. Nah, ini BUMD, kita akan bicara BUMD. Harga yang sudah disepakati 900. Kenapa harus dikeluarkan 1,8? Nah ini kan masih hanya dugaan Pak Risang ini. Dugaan orang penyidik juga nanti itu. Kalau dugaan Pak Risang ini kan. Coba kita ini bisa meminta laporan keuangannya, tunjukkan. Baru kita lihat 1,8 itu apa? Dari mana Pak Risang itu tahu tentang masalah ini? Kok ujuk-ujuk muncul statement seperti ini kan bahaya Pak Risang? Enggak juga. Kenapa bahaya? Buktinya dari mana? Pak Risang dapat informasi dari mana? Informasi yang berkembang di masyarakat, kemudian sudah ada laporan itu, nanti diuji juga. Kita uji saja. Oh gitu. Kita uji saja kebenarannya. Apakah mulutnya Risang ini benar? Enggak, apakah mulutnya yang ngomong terima hanya 900 dan mencak-mencak karena kurang, apakah SPD-nya BUMD yang 1,8 yang benar? Gitu. Iya.
Karena itu juga akan nanti semua bukan hanya satu. Kita lihat saja. Siapa menyokot siapa mengorbankan siapa nanti. Boh, itu terlalu jauh. Saya tidak mau bicara masalah itu. Saya ingin memastikan bahwa BUMD itu kan boleh. Boleh. Ya, nah, tapi itu poinnya. Keuangannya benar. Itu poinnya. Kalau dalam perjalanannya tugas-tugas yang dilakukan oleh BUMD itu ada persoalan lain, penyalahgunaan, itu persoalan lain. Persoalan lain. Kan gitu iya, kan. Persoalan lain. Padahal masih on the track dong. Ya enggak lah. Dan yang tidak on the track itu kan pelaksanaan tugas BPNT-nya, Pak Risang. Oh, bukan BUMD yang melaksanakan tugas itu. Di sini ada dugaan terjadi markup. Oh. Seharusnya anggaran itu hanya 900, tapi dianggarkan 1,8. Itu. Ada markup di sini. Itu yang nggak boleh. Ini bahaya loh. Bilang markup ini bahaya kalau nggak ada bukti. Saya ngomong dugaan dari sekarang. Kalau ada yang nggak terima ya nggak apa-apa. Iya. Oke, kita uji. Oke, dalam konteks ini saya kira netizen sudah bisa menyimpulkan sendiri karena ini hanya dugaan katanya. Tapi pastinya Pak Risang ini divonis bersalah itu masih terduga. Pak Risang ini terlalu berani mengatakan seperti ini. Menurut saya ada konsekuensi nanti kalau memang ada sesuatu. Tidak. Jadi ada undang-undang, saya juga lupa lah laporan. Kalau yang di personalnya oke, selesai. Undang tentang peran serta masyarakat untuk melaporkan, mengungkap dan segala macam terhadap pengelolaan keuangan. Jadi Pak Risang, saya dilindungi oleh undang-undang. Jadi Pak Risang ingin mengatakan bahwa langkah Pak Risang ini adalah salah satu bentuk dari partisipasinya Pak Risang. Jadi saya melapor secara resmi ke penegak hukum terkait dugaan ini. Saya laporkan resmi dengan identitas jelas, tidak ada institusi ya. Saya juga mencantumkan di situ pasal tentang undang-undang tentang peran serta masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan keuangan yang baik. Oh, di Undang-Undang Nomor 28. Iya. Oh. Jadi saya dilindungi undang-undang. Iya. Harusnya. Kalau sudah buka Undang-Undang 28 segala ya. Berarti aktivis beneran ini. Jadi kalau ada orang aktivis orang melapor, jangan langsung disalahkan. Oh, iya. Itu hak. Saya kan cuma memastikan, jangan-jangan Pak Risang kaleng-kaleng orangnya. Dari masyarakat untuk mengawasi pemerintahnya, negara. Oke, selain itu selesai ya. Apalagi yang mau yang teranyar dan mau dinyinyirin lagi apa ini? Yang teranyar itu sebetulnya itu bukan laporan saya. Cuman saya ikut tahu di situ dan akhirnya kan ada di penegak itu ada ekspos macam pemeriksaan, jadi saya ikut tahu kalau ternyata ada lagi di BUMD yang dilaporkan terkait pengelolaan keuangan. BUMD mana itu? Sumber daya lagi. Oh, sumber daya ini banyak duitnya kayaknya ya? Nggak banyak sebetulnya, nggak tahu. Akan sumber daya ini beda perusahaan ya. Jadi kalau ada sisa mungkin tidak dikembalikan jadi silpa seperti OPD yang lain kan, tetap beda lah. Tetap di kas kan. Beda kalau BUMD di SPD beda lah. Jadi kalau 2020 sumber daya saja ini disuntik modal BUMD ini dapat 15 ya, dibagi yang BUMD sumber daya ini dapat 10 miliar 143. Wah, itu kan pernyataan modal. Tambah lagi PHK yang dapat berapa? 3 miliar segala macam. PHK kapan? Yang kemarin kan sudah ada beritanya di Lingkar Jatim juga. Oh, kayaknya dikoreksi itu, informasinya dikoreksi sama gubernur. Iya. Tapi PD Sumber Daya nih kalau hanya punya duit segitu kan masih petang-panting, Pak Risang. Tidak, banyak lagi. Dari mana itu? Banyak lagi. Kembalian dari KPK itu ya mungkin. Oke. Dari KPK juga harus dipertanyakan. 60 lebih itu. Dan itu yang dikelola kan. Dan itu kan yang dikelola. Dikelola seperti apa? Enggak, maksudnya PD Sumber Daya itu kan memang menerima itu kan. Kan dikelola dengan benar. Ya jangan-jangan ini ya semua yang diperjakan Mas Risang ini duit-duit itu mungkin. Ya bisa jadi. Jadi bikin pinjam perusahaan. Jadi gini. Enggak, yang terakhir. Yang barusan yang teranyar itu loh apa ya? Ini Sumber Daya ini melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan. Saya nggak sebut ya karena nggak enak. Karena kalau takutnya perusahaan yang itu memang murni pebisnis. Tapi saya juga ragu. Kenapa? Karena ini direksi Sumber Daya mendirikan perusahaan. Dia dalam akte pendirian itu sebagai pendiri. Kemudian direksi ini perusahaan yang didirikan oleh direksi ini MOU dengan Sumber Daya sendiri, dicairkan sendiri, dikasih modal. Kan apa salahnya di situ, Pak Risang? Ya
Ini kan perusahaannya sendiri, Mas. Kalau Direksi enggak, bikin kalau perusahaan sendiri. Kalau itu juga masuk ke dalam bagian tak terpisah dari BUMD. Kita lihat dulu sebetulnya ada yang, karena ini bukan laporan saya tidak berani mengungkap terlalu dalam. Karena ada persoalan di sini terkait dengan penyertaan modalnya. Ternyata penyediaan lahannya. Nah, kayak PT Migas Jawa Timur itu ya, dia punya banyak anak perusahaan sebetulnya Pak Risang. Sampai berapa tahap anak perusahaan itu dibolehkan memang. Kita harus belajar dari kasus Sampang, BUMD Sampang tahun 2015 kemarin ya. Oh ya, gimana? Yang SMS dan SMP. ASA dan SMP. Terjerembab gara-gara apa? BUMD mendirikan perusahaan. Ya, anak perusahaan. Kemudian kerjasama dengan BUMD sendiri. Masa itu masalahnya Pak Risang? Itu kemudian di situ memang tidak ada persoalannya. Disitulah setelah ada persoalan, setelah dilakukan audit ternyata ada kerugian apa namanya? Oh, berarti kerugiannya bukan membentuk anak perusahaannya yang masalah Pak Risang. Tidak mau membentuk anak perusahaannya, tapi siapa yang mendirikan dan siapa yang di dalamnya. Oh ya, itu urusan lain Kak. Tapi enggak ini posisinya perusahaan ini di luar BUMD, seolah-olah di luar BUMD. Sekarang kalau di luar BUMD kita lihat perusahaan ini, perusahaan kiri. Itu kan anggapan Pak Risang di luar BUMD. Perusahaan kiri atau perusahaan yang punya modal. Enggak, itu kan anggapan Pak Risang. Yang kita ketahui semua modal itu ditanggung oleh BUMD. Nah ini kan Pak Risang mungkin belum utuh mempunyai referensi tentang masalah ini. Jangan-jangan PT ini adalah anak perusahaan BUMD-nya. Bukan. Ini Pak Risang belum kayaknya ini. Belum utuh informasi. Tapi itu memang ya Pak Kalau itu anak perusahaan BUMD dan memang jelas itu punya BUMD, ngapain dibuat MOU? Nah kan memang anak perusahaan Pak Risang. Beda manajemen kan. Beda. Cuma itu bertanggung jawab terhadap BUMD-nya, induknya. Baik. Sekarang kita debat kusir di sini. Enggak. Kita akan daripada debat kusir di sini dan netizen juga, penonton juga bingung. Kita tunggu saja. Nanti apakah dalam penyidikannya nanti ada yang dihukum? Atau tidak gitu tidak, itu aja. Oke Pak Ilham. Tapi prinsipnya yang saya pahami dan saya tahu bahwa BUMD itu boleh-boleh saja membentuk anak perusahaan. Sudah, jangan bahas yang tidak salah. Saya ini orang nyinyir. Makanya saya pingin bahas yang salah. Oke. Saya membahas yang salah. Direkturnya salah. Terus apalagi yang salah dari sumber daya? Sudah jelas syaratnya itu di dalam direksi dan lain-lain dalam perusahaan daerah itu tidak boleh ada mantan narapidana yang dihukum karena merugikan keuangan negara. Aturan mana yang boleh di PP 54 sudah jelas. Nggak ngomong mantan narapidana. Ada 3 di dalam. Nggak maksudnya yang melarang. Dualah, saya buka PP lagi. Harusnya. Tapi jangan-jangan itu takut ngada-ngada. Tidak Pak, tidak pernah dihukum nih Pak, pasal 35 PP. Oh gitu. Mendagri 37 Ya sudah. Ya berarti bukan Pak Risang berarti nggak kaleng-kaleng. Atau bukan keuangan daerah. Oke. Di dalamnya ada 3. Saya tidak membahas itu. Oke, Pak Risang, karena kayaknya sudah lama ya, sudah berapa menit ini kita? Sudah 28, jangan terlalu banyak durasinya. Oke, Pak Risang, dari apa yang kita bahas tadi, ini pasti akan banyak yang menyimak dan menyimpulkan sendiri-sendiri. Biar mereka tidak salah simak, biar mereka tidak salah kesimpulan, silakan Pak Risang untuk disimpulkan tentang masalah apa yang kita bicarakan barusan. Jadi begini, sebagai closing statement ini. Ya. Jadi BUMD ini posisi terutama direkturnya sekarang ini semuanya dijabat oleh PLT. Dan yang di SK oleh Bupati Bangkalan dengan cara yang melanggar dan menabrak semua aturan tentang PLT dan direksi. Jadi melanggar PP 54 segala macam, dari umur, keahlian dan syarat-syarat yang lain. Padahal seharusnya BUMD ini dilelang terbuka dan harus melalui fit and proper test dewan. Ini sudah berjalan juga, perjalanannya menyalahi aturan juga karena sudah lewat 6 bulan. Kemudian dewannya juga tidak berfungsi atau tidak berdaya menghadapi BUMD ini. Karena kesalahan ini seharusnya dewan juga berpikir bahwa penggunaan anggaran dalam BUMD ini adalah melanggar juga. Karena PLT-nya dalam tanda kutip, PLT direksinya semua di BUMD itu adalah ilegal.
Tidak boleh sampai sekarang, sampai apalagi alasan bupati ke media itu menunggu definitif. Tidak boleh ditunggu, Pak. Karena yang membutuhkan panitia itu bukan bupati, nggak usah capek-capek bupati itu. PLT ini 6 bulan, dalam waktu 6 bulan cukup untuk membentuk panitia itu. Dan itu juga harusnya tugasnya DPR. DPR tidak melakukan fungsinya, sehingga apa? Kesalahan-kesalahan dalam BUMD ini dibiarkan dan seolah-olah direktur BUMD ini, direksinya ini kebal hukum, jadi seenaknya mengelola keuangan, merasa tidak diawasi, dan pengawasnya DPRD dalam hal ini sudah dianggap jadi backingnya mereka, termasuk Bupati Bangkalan ini jadi backingnya direksinya BUMD. Itu Sudah ya? Sudah. Demikian, simpulkan sendiri, simak sendiri, kaji sendiri. Karena saya tidak cukup kemampuan untuk mengkaji apa-apa yang sudah diungkapkan Pak Arisang. Dari saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi inilah kenyataannya dari Pak Arisang, dan beliau ini siap dengan segala konsekuensinya bicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.